Inilah pengakuan Tubagus Jodi sebelum kecelakaan maut. Polisi membeberkan beberapa pengakuan Tubagus Jodi sebelum kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah di Jalan Tol Jombang pada Kamis 4 November 2021. Apakah pengakuan itu bisa menyeretnya sebagai tersangka dalam tragedi kecelakaan maut itu? Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman, mengatakan Tubagus Jodi kemungkinan bisa jadi tersangka. Perlu diketahui, Tubagus Jodi adalah supir mobil dalam kecelakaan maut tersebut. Ketika kecelakaan terjadi, sopir Vanessa Angel itu mengaku kelelahan saat berkendara. Kombes Latif Usman mengatakan polisi sudah memeriksa Tubagus Jodi setelah kecelakaan terjadi. Saat diperiksa polisi, Tubagus Jodi mengaku mengantuk saat mengemudikan mobil Vanessa Angel. Akibatnya, Tubagus Jodi membantingkan setir, kemudinya ke kiri hingga menabrak pembatas jalan tol di sebelah kiri. Kecelakaan fatal tidak terelakkan. Menurut Latif Usman, apabila kecelakaan yang menewaskan dua orang itu benar karena kelelahan, Tubagus Jodi terancam menjadi tersangka. Iya, kemungkinan sopir jadi tersangka, kata Latif Usman saat dihubungi pada Kamis 4 November 2021 malam. Polisi menduga Tubagus Jodi memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi, lebih dari 100 km per jam. Hasil analisis usai kecelakaan mobil hingga terpelanting ke jalur kanan, diketahui mobil berjalan begitu kencang. Kalau dilihat dari kondisi kendaraan, benturan dengan beton hingga terpelanting ke kanan atau kecepatan mobil di atas 100 km per jam, kata Latif Usman. Sementara itu, menurut Fuji, adik Bibi Ardiansyah, menuliskan komentar di akun Tubagus Jodi dengan mengatakan ia adalah sosok yang jahat. Sebab diduga pria tersebut adalah supir yang mengendarai mobil Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Lo jahat, tulis Fuji di kolom komentar Tubagus Jodi, Kamis 4 November 2021. Bukan hanya Fuji, sejumlah warganet juga ikut mencibir Tubagus Jodi, sebab beredar video ia sempat mengabadikan saat mengendarai mobil di jalan tol. Namun tak lama setelah informasi kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mencuat, postingan tersebut pun hilang. Bisa-bisanya ngapus story pas lagi ngebut, biar gak kena pasal berlapis ya. Mohon maaf, sudah gue record @Tubagus Jodi. Demikian keterangan dalam video yang viral di Twitter. Warganet yang mengetahui bahwa Tubagus Jodi seolah menghapus jejak bukti tersebut, langsung menggeruduknya di kolom komentar. Keren, habis kecelakaan masih sempat take down Instagram story, nyetir di jalan tol, kata @arefllg. Story di jalan tol sudah dihapus yang sepertinya kecepatan tinggi, ujar @Yolandanovi Sangaji. Instagram story kenapa dihapus bang? Takut disalahin ya? Karena bawa mobil ngebut sambil main handphone dan menewaskan dua orang pula, timbal @Queenfig. Dokter bedah dari RSUD Kertosono Nganjuk, Dr. Kurniawan Eko, menyebut Tubagus Jodi hanya mengalami luka ringan. Dokter pun melakukan ronsen dan tidak menemui adanya tulang Jodi yang patah atau adanya lecet. Sopir di ronsen tidak ada patah tulang, tidak ada lecet, kata Dr. Kurniawan Eko di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Nganjuk pada Kamis 11 November 2021. Tetapi Tubagus Jodi mengeluhkan nyeri pada pinggulnya. Kendati demikian, secara umum dokter mengatakan kondisi Jodi baik. Namun dia mengeluh nyeri pada pinggul.
jadi kondisinya baik-baik saja, imbuhnya. Indonesia tercatat menjadi negara dengan rasio kematian akibat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia. Kondisi tersebut dianggap terjadi akibat lemahnya penegakan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Indonesia sebenarnya punya peraturan hukum yang tegas. Dalam aturan tersebut, pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan bisa dipenjara. Bahkan kalau ada yang mati, bisa diancam 12 tahun karena kelalaian dan ada kematian, kata pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, Justri Palubuhu kepada Kompas Otomotif. Agar angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan, Justri menilai penegakan hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu. Karena jika tidak demikian, jangan harap peringkat rasio akibat kematian kecelakaan lalu lintas di Indonesia bisa mengalami penurunan. Yang terpenting adalah penegakan hukum yang tegas dan edukasi, ujar Justri. Sanksi dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 salah satunya diatur dalam Pasal 310. Pasal ini khusus mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai. 1. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp1.000.000. 2. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000. 3. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000. 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000. Sementara bagi pengendara yang terbukti ada unsur kesengajaan diatur dalam Pasal 311 yang mencakup 1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000. 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp8.000.000. 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000. 5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.